Salam sejahtera Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Di hari yang penuh sukacita ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi. Dunia ini bukanlah rumahku, semua yang ada hanya sementara. Tak ada satupun yang dapat ku bawa saat ku kembali padanya. Ku sadari singkat hidup ini seperti embun pagi yang datang dan pergi. Selama ku hidup, senangkan hatimu, ku yakin kembali padamu. Janjimu kan membawaku di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku bahwa ku tinggal bersamamu. Janjimu kan membawaku di mana kau ada, aku pun berada. Ku nanti datangnya harimu, bila tiba saatnya, ingatlah aku bahwa ku tinggal bersamamu. Bahwa ku tinggal bersamamu. Nyanyi. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, firman Tuhan bagi kita saat ini yaitu yang tertulis dalam 1 Tawarikh 29 ayat 15. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang sama seperti nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, orang asing dalam nas kita hari ini adalah menggambarkan bahwa orang atau manusia di tengah-tengah dunia ini, ketika dia hidup diibaratkan sebagai orang yang hanya melintas atau seorang musafir. Kita bukanlah pemilik dunia ini, dan dunia ini kita tinggal hanya sementara, dan kita tidak akan pernah selamanya di tengah-tengah dunia ini. Bila pun Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, Tuhan mengaruniakan kepada kita berbagai status sosial, ada yang tinggi, ada yang rendah, mungkin ada yang memiliki kelebihan, ada yang kekurangan, atau ada yang memiliki nama baik yang penuh kuasa, dan ada yang tidak memiliki pengaruh sama sekali. Namun itu tidak akan selamanya kita bawa. Itu hanya sementara, dan mustahil untuk bisa kita bawa atau kita hidup selamanya di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, Daud dalam nas kita hari ini mengatakan bahwa kita ini adalah orang asing di hadapan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Orang asing sama seperti nenek moyang kita, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Daud dalam hal ini mengatakan ini bukan karena Daud menyadari bahwa dia seorang yang hebat, tapi dia menyadari bahwa dia adalah umat Allah yang percaya kepada Allah, meskipun dia seorang yang sudah diberikan Tuhan berbagai anugerah. Dia seorang raja, seorang yang berpengaruh, seorang yang memiliki harta kekayaan,
Dan segala sesuatu yang dimiliki oleh raja sebenarnya bisa dia anggarkan, tetapi Daud dalam nas kita hari ini merasa bahwa itu tidak cukup untuk dibandingkan dengan apa itu yang Tuhan akan anugerahkan di hari yang akan datang bagi dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari, walaupun kita sementara di tengah-tengah dunia ini, namun dunia ini bukanlah ending dari kehidupan kita. Tapi Tuhan telah mengaruniakan kepada kita kehidupan yang kekal, yang melalui Yesus Kristus kita akan dipersilahkan untuk memasuki kehidupan yang kekal itu. Dan di sanalah kita akan tinggal untuk selamanya, dan kita tidak akan berakhir begitu saja Bapak Ibu dan Saudara-saudari ketika sudah bersama dengan Kristus di sana. Berbeda dengan tengah-tengah dunia ini, kita hanya diam sementara dan kita tidak bisa meraih apapun setelah kita berakhir dari tengah-tengah dunia ini. Kita akan tinggalkan itu Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama mau ditekankan oleh nas ini, yaitu walaupun kita sementara di tengah-tengah dunia ini, apapun kondisi kita, ada baiknya juga kita merawat bumi ini yang sudah dalam keadaan semakin hari semakin rusak. Karena kita juga akan mewariskan dunia ini, bumi ini ke orang-orang setelah kita, generasi kita. Mari kita jaga bumi kita ini supaya tidak rusak begitu saja Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Karena kita sementara di tengah-tengah dunia ini, mari kita juga untuk menjaga iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, menjaga hidup kita supaya kita menjadi orang-orang yang percaya sampai kepada akhirnya. Apapun kondisi kita Bapak Ibu dan Saudara-saudari, bila Tuhan menganugerahkan hal-hal yang menurut kita itu baik, jangan kita anggarkan itu, kita jadikan menjadi alasan bahwa kita akan melupakan segala sesuatu kebaikan Tuhan. Tapi melalui anugerah Tuhan itu, kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Karena itu akan kita tinggalkan. Apa yang telah kita raih tengah-tengah dunia ini akan kita tinggalkan, Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Tempat kita bukanlah di sini, tetapi tempat kita sudah disediakan Allah, rumah kita yang baru, yaitu di sorga kelak. Kiranya kita bersuka cita, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Tuhan telah menyediakan rumah yang kekal bagi kami. Sehingga kami ya Tuhan ketika sudah berakhir di tengah-tengah dunia ini, kami akan memasuki kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk menjaga bumi ini, walaupun kami tidak selamanya di tengah-tengah bumi ini. Walaupun di tengah-tengah dunia ini kami merasakan susah dan sedih, merasakan duka dan hal-hal yang menyakitkan. Tapi bukan berarti kami harus merusak bumi ini ya Tuhan. Sehingga bumi ini menjadi lebih sejuk, lebih indah ya Tuhan. Dan akan kami wariskan kepada generasi yang setelah kami. Tuhan juga yang memberkati umat Tuhan, supaya mereka ya Tuhan hidup dalam sukacita yang daripada Tuhan apapun yang mereka alami. Sehingga mereka ya Tuhan ketika bekerja, ketika bersama dengan keluarga mereka berbahagia ya Tuhan. Kami berdoa buat gereja ya Tuhan, Tuhan yang memberkati, sehingga setiap yang dikerjakan oleh gereja ya Tuhan menjadi sukacita bagi umat Tuhan. Dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami tahu bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, ampuni kami sehingga kami layak di hadapan Kristus Yesus. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dan